Pemeran utama film ini adalah seorang kurir yang mengalami kecelakaan hingga dia koma. Dan saat bangun dari komanya, dia merasakan keanehan di sekitarnya, di mana dia hanya sendirian dan tidak menemukan manusia lain selain dirinya. Bahkan saat keluar dari rumah sakit, dia tidak menemukan siapapun. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa kopi dan cemilan kalian. Posisikan rebahan, pasang headset, dan landscape mode. Bioskop on the clip dimulai. Tiga orang ini mencoba untuk mengungkap sebuah penelitian yang melibatkan simpanse dan berusaha untuk membebaskan hewan-hewan itu. Namun di tengah aksi mereka, seorang peneliti memergoki mereka dan mencoba memanggil keamanan. Security, we have a break-in. Get to section. Namun usaha peneliti itu berhasil dihentikan oleh salah satu penyusup tadi, hingga akhirnya peneliti itu menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Dia mengatakan bahwa hewan-hewan di sana terjangkit virus yang mematikan dan bisa menular. Tapi penjelasannya malah ditolak mentah-mentah oleh sekelompok penyusup tadi, hingga salah satu penyusup tadi nekat membuka salah satu kandang yang akhirnya sebuah bencana harus terjadi. Stop! You've no idea! Seorang pria bernama Jim mendapati dirinya telanjang bludus dan terbaring di ruang inap rumah sakit. Dia mencoba untuk bangkit walaupun kepalanya masih geliangan. Di situ dia terkunci dari luar dan kebetulan dia melihat kunci pintu ruangannya. Kemudian dia keluar dari ruangan itu. Saat menyusuri lorong rumah sakit itu, dia merasakan keanehan karena dia tidak menemukan siapapun di sana. Suster, dokter, dan pasien lain hilang entah kemana. Sambil minum sekaleng soda untuk menghilangkan haus, dia mencoba memahami keadaan di sana. Kemudian dia juga keluar dari rumah sakit itu berharap bisa menemukan seseorang di luar sana. Tapi apa yang dipikirkannya ternyata salah. Dia sama sekali tidak menemukan siapapun juga. Meskipun dia berteriak hola hello tanpa segenggam telepon, tidak ada seorang pun yang menyahutnya. Bahkan motor, mobil, becak, ojol, dan keong tidak ada satupun yang berlalu lalang di sana. Hingga akhirnya dia sampai di sebuah gereja dan dia malah menemukan setumpuk mayat di gereja itu. Saat dia mengucapkan hello lagi, dua mayat tiba-tiba menoleh ke arahnya. Dari samping suara langkah kaki mendekat ke arahnya dan seonggok mayat hidup berjalan menuju Jim. Dengan sekresek minuman kaleng, Jim mengepruk kepala mayat itu dan bergegas keluar dari tempat itu. Hello? Jim yang dikejar-kejar oleh mayat hidup berhasil selamat karena mendadak ada dua orang yang membantunya lolos dari kejaran segerombolan mayat kesurupan. Dengan sebuah ledakan di pom bensin pasti pas, mereka bertiga berhasil menyelamatkan diri dan sampai di tempat persembunyian dua orang tak dikenal yang menolong Jim tadi. Di sana mereka memperkenalkan diri. Si pria bernama Mark dan si cewek bernama Selena.
Mark dan Selena menjelaskan keadaan yang sedang terjadi, bahwa infeksi wabah mematikan yang bisa menular menyebabkan terjadinya kondisi saat itu, dan wabah itu sudah membuat hampir seluruh kota menjadi sarang zombie. Jim setelah tahu kondisi saat itu, dia mencoba untuk pulang melihat keadaan keluarganya, namun dia dicegah oleh Mark dan Selena karena di luar sangat berbahaya, apalagi jika keluar di malam hari. You never go anywhere alone unless you've got no choice. Lesson 2. Only travel during daylight unless you've got no choice. It's a moral. We'll all go and find your dead parents together, okay? Keesokan harinya mereka menemani Jim untuk pulang mengecek keadaan keluarganya. Sesampainya di rumah Jim, dia mendapati kedua orang tuanya sudah meninggal berpelukan di atas ranjang. Mark yang melihat Jim sedang berduka, dia mencoba menghiburnya dengan menceritakan bagaimana dia kehilangan keluarganya. Dan karena hari sudah mulai gelap, mereka terpaksa harus menginap di rumah Jim. Namun saat Jim melihat-lihat kenangan mantan, kenangan di rumahnya, dengan sebuah cahaya lilin di tangan, tiba-tiba dia diserang oleh 2 ekor zombie tak bertulang. Beruntung Selena dan Mark yang mendengar teriakan Jim langsung bergegas menolongnya. Setelah berhasil menolong Jim, Selena yang tahu kalau Mark baru saja terinfeksi karena ada cipratan darah zombie yang masuk melalui luka di lengannya, sebuah tebasan bertubi-tubi dari Selena menghujam Mark hingga dia akhirnya tewas. Setelah kejadian itu, mereka bergegas pergi dari sana untuk menghindari zombie lain yang mungkin nantinya akan datang ke situ. Di perjalanan, Selena menjelaskan kalau orang yang terinfeksi, mereka punya waktu 20 detik sebelum kesurupan. Dan sebelum menjadi zombie tak bertulang, membunuhnya sebelum 20 detik adalah cara yang harus dilakukan. Di tengah perjalanan, mereka melihat nyala lampu ruangan di sebuah gedung dan segera menuju ke sana. Saat sampai di dasar gedung itu, pintu masuk ke tangga yang menuju ke atas terlihat sengaja diblokade. Mereka pun berusaha menerobos untuk mengecek ruangan yang tadi mereka lihat. Namun di saat Jim kelelahan menaiki tangga itu, dari bawah terdengar suara teriakan zombie yang ikut menyusul mereka menerobos blokade untuk naik ke atas. Now I do need a break. Quiet. It's infected. Saat Jim yang sudah tidak kuat berlari dari kejaran zombie, tiba-tiba muncul seorang pria berpenampilan full armor yang mencoba menolong Jim dan Selena. Dia menyuruh mereka masuk ke kamarnya yang ternyata di sana juga ada seorang cewek. Setelah masuk di kamar itu, pria yang berpakaian full armor tadi memperkenalkan dirinya dan juga si cewek tadi. Mereka adalah Frank dan Hannah, seorang ayah dan anak. Di sana Selena dan Jim disambut baik. Frank malah kelihatan senang karena selama ini mereka belum menemui orang lain selain Jim dan Selena. Malam itu pun Jim dan Selena tidur di tempat Frank. The celebration. Top cupboard. Pagi harinya setelah mendengar rekaman dari radio Frank yang mengatakan ada tentara yang masih hidup di lokasi lain, mereka mencoba untuk pergi ke lokasi sesuai koordinat yang dikatakan oleh rekaman tentara tadi. Akhirnya setelah diputuskan, mereka pun pergi ke sana dengan mengendarai sebuah mobil. Di tengah jalan, sebuah pilihan untuk melewati sebuah underpass menjadi pilihan Frank, di mana mereka harus menerobos tumpukan rongsokan mobil yang menutupi jalan di dalam underpass itu. Namun kesialan menimpa mereka. Setelah berhasil melewati tumpukan rongsokan mobil tadi,
mobil yang mereka tumpangi mengalami pecah ban. Di situ mereka mencoba mengganti dengan ban cadangan. Tapi saat ban cadangan belum terpasang, suara zombie kentir yang kelaparan terdengar menuju ke arah mereka. Mereka pun dengan cepat bekerja sama untuk mengganti ban sebelum zombie-zombie itu mencapai tempat mereka. Setelah berhasil keluar dari underpass, mereka berhenti di sebuah supermarket. Dan ya, saatnya belanja. Selesai melengkapi perbekalan, mereka melanjutkan perjalanan. Hingga mereka berhenti di sebuah truk Pertamini untuk mengambil premium karena mobil mereka sudah mau kehabisan bensin. Saat Frank bertugas mengambil bensin, Jim mencoba mengecek ke dalam kios di dekat truk itu berada. Di situ dia menemukan zombie bocil dan dengan keberaniannya dia menghabisi zombie bocil kentir itu. We don't have any cheeseburgers. Selesai mengisi jerigen dengan premium, mereka melanjutkan tripnya. Hingga sampai di sebuah reruntuhan, mereka menikmati perbekalan yang sudah mereka ambil dari supermarket tadi. Sebuah obrolan untuk sekedar merefresh pikiran mereka dari keadaan yang terjadi, mereka lakukan. Dan di tempat itu juga mereka menghabiskan malam untuk beristirahat. Keesokan harinya perjalanan pun berlanjut. Jalanan yang mereka lalui sangatlah longgar, lancar, dan tidak macet, di mana terlihat nggak ada satupun mobil bis, bemo, dan bahkan tank yang lewat di jalan itu. Hingga akhirnya mereka tiba di lokasi tujuan mereka. Saat mengecek dan menelusuri lokasi itu, tanda-tanda kehidupan tidak ada di sana. Bahkan saat mereka mengecek seluruh sudut tempat itu, mereka tidak menemukan tentara yang memberikan koordinat dari rekaman radio milik Frank. Frank yang merasa kecewa dan frustasi, dia menjadi emosi saat diajak pergi dari situ. Dan karena emosi membuat segala sesuatu menjadi salah, seekor burung gagak yang bertengger di atas mayat menjadi sasaran kemarahan Frank. Saat Frank mencoba mengusir gagak itu, tetesan darah dari mayat tempat bertenggernya sang gagak tak sengaja jatuh mengenai mata Frank. Get out of it. Frank yang merasa dia terinfeksi, dia melarang Hannah mendekatinya. Saat Selena tahu Frank terinfeksi dan menyuruh Jim membunuh Frank, mendadak beberapa tentara muncul menembak mati Frank. Keep away from me! Dad? Keep away from me! Keep away from me! Keep away! Jim! Jim, he's infected! No! No! Jim! Setelah kejadian itu, para tentara tadi membawa Jim, Selena, dan Hannah ke basecamp mereka. Sesampainya di basecamp, mereka disambut baik oleh para tentara tadi dan juga komandan mereka, yaitu Henry. Jim, Selena, dan Hannah juga diberi fasilitas yang bisa dikatakan mewah untuk kondisi saat itu. Selesai membersihkan diri, Jim diajak Henry berkeliling ke setiap sudut basecamp dari ladang ranjau hingga dapur sambil sedikit memberi penjelasan. Sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan terbuka di mana di sana terdapat seekor zombie yang sebelumnya adalah anak buah Henry. With tripwires and landmines. You wouldn't want to mow the lawn, but if they... What are you cooking, Jones? Surprise, sir. I can't wait. Mela? Jim. Jim. Malam harinya mereka mengadakan jamuan makan malam untuk kedatangan Jim dan yang lainnya.
Di tengah jamuan makan itu, sirine penyusupan berbunyi yang artinya ada zombie yang menerobos masuk ke base camp. Anak buah Henry langsung bergegas di posisi masing-masing untuk menghabisi zombie-zombie yang menerobos masuk ke area base camp. Sesudah itu, saat anak buah Henry melihat Selena yang mematung dengan parang di tangannya, salah satu dari mereka merayu Selena. Tapi Selena yang memberontak membuat orang itu semakin menjadi dan malah melecehkan Selena. Jim yang melihat itu mencoba menghentikannya, namun karena kurang pengalaman, Jim harus kalah dengan prajurit itu. Kemudian salah seorang prajurit membantu Jim dari pitingan orang yang melecehkan Selena tadi. Dan keributan terjadi di sana yang akhirnya terlerai oleh Henry. Henry kemudian mengajak Jim ngobrol. Dia mengatakan bahwa kenapa anak buahnya berlaku seperti itu, karena sebelumnya Henry menjanjikan seorang perempuan untuk mereka. Dan ternyata siaran broadcast yang ada di rekaman Frank sebelumnya adalah bertujuan hanya untuk mencari seorang wanita. Mengetahui itu, Jim bergegas mengajak Selena dan Hannah keluar dari tempat itu. Namun usahanya gagal karena mereka dihentikan oleh anak buah Henry walaupun ada satu prajurit yang membelanya. Tapi tetap saja dia kalah jumlah. Scene pun memperlihatkan Jim dan prajurit yang membelanya tadi dikurung di satu ruangan. Tak berselang lama, dua anak buah Henry datang untuk membawa mereka ke sebuah tempat. Sesampainya di lokasi, Jim tahu bahwa mereka akan dieksekusi karena di tempat itu dia melihat banyak tumpukan mayat. Saat mengeksekusi salah satu prajurit tadi dan perhatian mereka teralihkan dari Jim, Jim tiba-tiba hilang dari hadapan mereka. Yang ternyata Jim bersembunyi di tumpukan mayat dan berhasil kabur dari eksekusi mereka. Sorry, what, you wanna shoot me, do ya? You wanna fucking shoot me, I'll fucking kill you, little Where's he cunt. fucking gone? Get up, Bruce! Jump, she's safe! Jim yang berhasil kabur tak sengaja melihat sebuah pesawat yang terbang di atasnya, yang berarti masih ada kehidupan normal lain di luar kota atau negara itu. Sementara di base camp, Selena dan Hannah dipaksa menggunakan gaun cantik karena mereka akan diperkusi oleh tentara-tentara di sana yang sudah lama ngempet birahi. Di tengah pemaksaan itu, suara sirine membuat mereka menghentikan tindakannya terhadap Selena dan Hannah. Mereka tahu bahwa yang membunyikan sirene itu adalah Jim yang memaksa Henry dan seorang prajurit untuk memburunya. He went over the wall! We thought he'd be dead, sir! Joe, stay here. Jim yang ternyata sudah merencanakan itu semua, dia mencoba melawan Henry dan satu prajurit. Dengan ilmu gerilya yang didapat dari Jenderal Sudirman, dia berhasil membunuh anak buah Henry dan menyabotase mobil yang dipakai Henry, sehingga dia harus kembali ke base camp dengan berjalan kaki. Kemudian Jim yang berhasil merebut senjata dari prajurit yang dia kalahkan tadi dan sudah sampai di base camp, dia melepaskan zombie peliharaan Henry dengan menembak rantai yang mengikatnya. Dan zombie itu pun mulai memburu tentara di sana. Satu dari tentara yang menjaga Selena dan Hannah menjadi korban terinfeksi akibat zombie tadi yang membuat dua zombie berada di dalam base camp itu. Karena hal itu, keributan dan kepanikan pun terjadi di sana. Get up! Satu persatu tentara di base camp berhasil dikalahkan Jim dengan bantuan zombie kentir yang dia lepaskan tadi. Bahkan dia berhasil membunuh prajurit yang tadi akan mengeksekusinya. Sampai-sampai si Selena ketakutan melihat Jim. Tapi setelah tahu bahwa Jim masih normal dan Hannah juga menemukan mereka bergegas keluar dari tempat itu. Saat akan masuk ke mobil, ternyata Henry sudah menunggu mereka di dalam mobil dengan senjata di tangannya. Nggak pakai lama, Henry pun langsung menembak Jim yang tepat berada di depannya. Hannah yang sudah masuk di belakang kemudi langsung menyalakan mesin dan memundurkan mobil dengan cepat hingga ke pintu base camp. Di mana di sana Henry yang berada di kursi penumpang langsung disambut dengan ceria oleh zombie yang muncul dari dalam. Hannah pun dengan cepat memajukan mobilnya
dan segera kabur dari sana bersama Selena juga Jim yang terluka. Sementara Henry harus tewas oleh zombie peliharaannya. Get in! 28 hari kemudian pasca kejadian di base camp, Jim berhasil selamat dari tembakan Henry walaupun harus mendapatkan perawatan. Dan kini mereka tinggal di sebuah rumah kecil di tengah padang rumput. Selena yang sedang menjahit tiba-tiba dikagetkan oleh Hannah yang mendengar suara pesawat. Mereka pun bergegas keluar membawa jahitan Selena untuk disusun menjadi sebuah kata hello agar terlihat oleh pilot pesawat dan berharap bisa menyelamatkan mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai bertemu lagi.